Pernah nggak kamu bayangin, kalau penumpang yang kamu angkut, ternyata bukan manusia? Malam itu, di Terminal Kendal, seorang sopir angkot bernama Rudi cuma mau cari tambahan rezeki sebelum pulang. Tapi yang dia temui, bukan penumpang biasa. Di terminal yang katanya sudah lama tutup, Rudi menjemput seseorang. Seseorang yang wajahnya tidak pernah bisa dia lihat. Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana cerita berhenti di ujung nalar. Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan jangan dengarkan sendirian. Karena inilah kisah Terminal Malam Kendal, sopir menemukan penumpang tanpa wajah. Malam di Terminal Kendal selalu punya cara sendiri buat bikin bulu kuduk berdiri. Kalau siang, tempat itu sibuk, penuh tawa dan teriakan kenek yang manggil penumpang. Tapi ketika matahari tenggelam dan langit mulai gelap, semuanya berubah drastis. Suara kendaraan yang lalu lalang mulai hilang satu persatu. Kios-kios makanan yang siang tadi ramai mulai menutup pintu, dan hanya tersisa cahaya redup dari lampu jalan yang sebagian sudah mulai berkedip lemah. Udara terasa lembab setelah hujan, dingin menusuk sampai ke tulang. Aroma tanah basah bercampur dengan bau solar dari kendaraan yang masih tersisa di area terminal. Rudi, seorang sopir angkutan malam yang udah hampir 10 tahun kerja di situ, duduk di atas kap mobilnya sambil menyalakan rokok. Asap rokoknya melingkar di udara yang lembab, membentuk bayangan samar di bawah lampu kuning yang redup. Tubuhnya kelihatan lelah, tapi wajahnya tetap datar. Malam itu, dia baru aja selesai narik dari Semarang, dan sebenarnya udah waktunya istirahat. Tapi karena uang hari itu kurang, dia berpikir buat ambil satu trayek lagi. Sekadar tambahan buat beli bensin besok atau makan di warung langganan istrinya di pagi hari. Sekali lagi aja, abis itu pulang, katanya pelan. Lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada benar-benar berharap ada penumpang. Di sekitar terminal, hanya ada beberapa orang. 2 sopir lain masih nongkrong di warung pojok sambil main kartu, dan seorang tukang parkir tua terlihat tertidur di bangkunya dengan topi menutupi wajah. Di kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong, memantul dari tembok-tembok bangunan tua bekas kantor pengelola terminal yang sekarang sudah lama ditinggalkan. Kabut mulai turun perlahan, membuat pandangan jadi samar. Lampu-lampu kendaraan yang lewat di jalan besar di depan terminal terlihat seperti garis-garis cahaya yang pecah di udara lembab. Rudi menarik napas dalam, memandangi jalan sepi di depannya. Ada perasaan aneh malam itu, bukan takut, tapi semacam rasa tenang yang terlalu tenang. Sampai-sampai dia merasa sesuatu sedang memperhatikannya dari jauh. Dia mematikan rokoknya dan berjalan ke arah mobil angkutannya, mengecek ban dan kaca depan seperti biasa. Saat dia lewat di depan bangku tunggu yang panjang, dia sadar sesuatu, tidak ada satupun orang di sana. Padahal biasanya, meskipun malam, masih ada 1-2 penumpang yang duduk menunggu atau pedagang kecil yang belum pulang. Sekarang semuanya kosong, sepi banget malam ini, gumam Rudi sambil menggaruk kepala. Tepat saat dia mau naik ke mobil, dari arah belakang terdengar suara langkah pelan terdengar dari lantai semen basah, seperti sepatu yang menapak di genangan air. Rudi menoleh pelan, dan di antara kabut, dia melihat seseorang berjalan ke arah terminal. Perempuan, dia memakai jaket tebal warna abu-abu dan kerudung yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Rudi memperhatikan dari jauh, agak ragu, tapi juga merasa lega akhirnya ada penumpang. Perempuan itu berhenti di pinggir trotoar, berdiri diam. Kepalanya sedikit menunduk, seolah sedang menunggu sesuatu. Rudi menatapnya beberapa detik, mencoba membaca gerak-geriknya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang ganjil dari caranya berdiri. Tegak, kaku, dan sama sekali tidak bergerak. Rudi membersihkan tenggorokannya dan memanggil dengan suara cukup keras. "Mbak, mau kemana?" "Angkot ke pelabuhan nih." Tidak ada jawaban, hanya diam. Tapi Rudi yakin perempuan itu dengar. Akhirnya dia jalan pelan mendekat, dan semakin dekat, semakin terasa hawa dingin yang aneh mengelilingi tempat itu. Udara seperti berubah lebih berat, dan dari kejauhan terdengar lagi suara anjing menggonggong lebih keras dari sebelumnya. Perempuan itu tetap berdiri di tempatnya, tidak menoleh, tidak bicara. Ketika Rudi sudah cukup dekat, baru dia sadar kalau wajah perempuan itu tertutup bayangan kerudung. Hanya terlihat sedikit dagunya yang pucat, seolah belum pernah kena sinar matahari. "Numpang, Mbak?" tanya Rudi lagi. Suaranya agak bergetar karena udara malam yang makin dingin. Kali ini perempuan itu bergerak pelan, menoleh sedikit ke arah Rudi. Suaranya keluar pelan,
hampir seperti bisikan. Ke pelabuhan. Rudy mengangguk cepat, mencoba menutupi rasa gugupnya. Oh, iya. Ayo, kebetulan saya ke sana juga. Silakan naik. Perempuan itu berjalan mendekat. Suara langkahnya aneh. Tidak seperti suara sepatu biasa. Lebih mirip suara sesuatu yang berat diseret pelan di atas lantai basah. Rudy menatap kakinya, tapi pandangannya tertutup kabut yang semakin tebal. Saat perempuan itu naik ke mobil, Rudy merasakan hawa dingin luar biasa masuk ke dalam kabin. Kaca depan yang tadi jernih, tiba-tiba berembun dari dalam. Ia buru-buru menyalakan mesin dan wiper, berharap udara panas bisa mengusir embun, tapi hasilnya percuma. Dia menoleh ke belakang. Perempuan itu duduk di kursi belakang, diam, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya duduk dengan tangan di pangkuan, menatap lurus ke depan. Ke pelabuhan ya, Mbak? Rudy mencoba memastikan sambil menyalakan lampu dalam mobil. Tapi anehnya, begitu lampu menyala, perempuan itu langsung menunduk dalam-dalam, seolah tidak mau kena cahaya. Oh, maaf. Silau, ya. Rudy buru-buru mematikan lampu lagi. Dia berusaha santai, padahal dalam hati mulai merasa ada yang tidak beres. Matanya melirik lewat spion tengah. Perempuan itu tetap diam, tapi anehnya, bayangan wajahnya di spion terlihat aneh. Tidak jelas, seperti kabur, samar, dan tidak memiliki bentuk pasti. Ah, mungkin karena kabut, pikir Rudy mencoba menenangkan diri. Mobil mulai melaju pelan keluar dari terminal. Suara mesin dan tetesan air dari atap jadi satu-satunya hal yang terdengar. Di luar, jalanan gelap dan sepi, hanya sesekali ada cahaya dari kendaraan besar yang lewat di jalan utama. Terminal perlahan-lahan tertinggal di belakang, tapi rasa dingin itu tetap tinggal di dalam mobil. Rudy menarik napas panjang, mencoba mengatur pikiran. Tapi aroma di dalam mobil berubah. Bukan lagi bau rokok atau solar, ada sesuatu yang lain. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis, seperti darah yang mengering. Dia menyalakan AC, berharap bisa menyingkirkan bau itu, tapi malah makin parah. Udara dalam kabin makin dingin, sampai-sampai napas Rudy keluar seperti uap. Dia melirik ke spion lagi. Perempuan itu masih duduk diam, tapi entah kenapa, Rudy merasa jarak antara mereka berubah. Seolah-olah, tiap kali dia menoleh, perempuan itu sedikit lebih dekat. Dia menelan ludah, tenggorokannya kering. Tangannya yang menggenggam setir mulai gemetar tanpa sadar. Santai, Di. Jangan mikir macem-macem. Cuma capek, gumamnya pelan. Di luar, kabut semakin tebal. Jalanan di depan jadi sulit dilihat. Dari kejauhan, lampu-lampu kota terlihat seperti bintang kecil yang nyaris padam. Dan di tengah semua kesunyian itu, Rudy tiba-tiba mendengar suara aneh. Pelan, seperti seseorang berbisik di belakang telinganya. Tapi terlalu dekat. Suaranya halus, datar, dan dingin. Sudah, dekat. Rudy langsung refleks nengok ke belakang, tapi kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Dia berhenti sejenak, matanya terbelalak, napasnya berat. Ia membungkuk, melihat ke lantai belakang juga kosong. Tapi saat dia kembali duduk dan melihat ke kaca depan, sesuatu bergerak di luar jendela. Bayangan abu-abu, cepat, samar, tapi jelas berbentuk seperti seseorang yang berjalan di pinggir jalan. Dan anehnya, bayangan itu bergerak beriringan dengan mobilnya, seolah mengikutinya dari luar. Rudy menginjak gas, jantungnya berdetak kencang. Mobil melaju lebih cepat, tapi bayangan itu tetap di sana, berjalan sejajar di luar kabin, kadang hilang di kabut, kadang muncul lagi. Dia nggak berani berhenti, nggak berani lihat ke belakang lagi. Cuma bisa berdoa dalam hati supaya cepat sampai pelabuhan. Tapi di dalam benaknya, satu pertanyaan besar terus terngiang, siapa perempuan yang tadi naik ke mobilnya? Dan kalau benar dia masih duduk di kursi belakang, kenapa sekarang tak ada wujudnya sama sekali? Malam itu, di tengah kabut tebal dan jalan basah yang memantulkan cahaya lampu kendaraan, terminal Kendal terasa hidup. Tapi bukan hidup seperti biasanya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tetap menunggu di sudut gelap terminal, sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi meski fajar sudah datang. Dan malam itu, Rudy baru saja jadi bagian dari kisahnya. Malam makin larut. Jam di dashboard mobil Rudy menunjukkan jam 0:47 menit. Kabut di luar makin tebal, membuat pandangan di depan cuma sekitar 10 meter. Jalanan menuju pelabuhan itu terkenal sepi, bahkan siang hari pun jarang ada kendaraan yang lewat. Kalau malam seperti ini,
Suasananya benar-benar seperti jalan ke dunia lain, gelap, lembab, dan dipenuhi suara jangkrik yang putus-putus di balik semak. Rudy menggenggam setir dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia sesekali melirik spion tengah, memastikan kalau penumpangnya masih di sana. Dan memang masih perempuan berjaket abu-abu itu tetap duduk di kursi belakang, menunduk tanpa suara. Namun yang bikin Rudy heran, sejak tadi perempuan itu nggak gerak sama sekali. Nggak ubah posisi duduk, nggak geser badan, bahkan napasnya pun tidak terlihat. Padahal udara di dalam mobil dingin banget, sampai embun menempel di kaca belakang. Dia akhirnya mencoba membuka percakapan. "Mbak, kerja di pelabuhan. Ya, kok malam-malam banget ke sana?" Nggak ada jawaban, cuma diam. Rudy menghela napas. Mungkin memang orangnya pendiam, atau mungkin lagi ada masalah. Tapi semakin lama, semakin terasa suasana aneh di dalam mobil itu. Bau amis yang tadi muncul kembali tercium, lebih kuat, seperti darah basah yang baru menetes. Rudy membuka sedikit jendela supaya udara masuk, tapi malah terasa lebih dingin lagi. Angin malam berhembus, membawa suara samar-samar dari luar. Suaranya pelan, seperti seseorang yang menangis. Rudy spontan memutar kepala, menatap keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa di pinggir jalan, hanya kabut tebal yang berputar pelan di antara tiang-tiang lampu yang redup. Tapi suara itu terus terdengar, bukan dari luar, dari dalam mobil. "Ya Allah," bisik Rudy, tangannya mulai basah oleh keringat. Dia melirik spion sekali lagi. Perempuan itu masih di sana, menunduk. Tapi sekarang bahunya bergoyang pelan seperti orang yang sedang menangis. Rudy memberanikan diri bicara lagi. "Mbak, maaf. Kenapa? Ya, ada yang bisa saya bantu?" Nggak ada jawaban. Tapi pelan-pelan, suara isak tangis itu berubah. Bukan tangisan lagi. Lebih seperti suara napas berat, panjang, dan serak. "Hah, haha, ha." Rudy mulai panik. Ia memperlambat mobilnya, menepi sebentar di pinggir jalan. Udara luar yang dingin langsung masuk lewat celah kaca. Ia menoleh ke belakang. "Mbak, beneran nggak apa-apa, kan?" Dan di saat itulah, perempuan itu berhenti menangis. Kepalanya perlahan menoleh ke kanan, sangat pelan, seperti boneka yang diputar paksa. Tapi wajahnya tetap tertutup bayangan kerudung. Rudy hampir memanggilnya lagi, tapi tiba-tiba perempuan itu bicara. Suaranya datar, pelan, tapi anehnya menggema di telinga Rudy. "Jalan terus." Rudy menelan ludah, lalu pelan-pelan menginjak gas lagi. Mobil berjalan maju perlahan, melewati jalan lurus yang diapit oleh pohon-pohon besar. Di antara dahan yang bergoyang tertiup angin, kadang terlihat bayangan samar, seperti seseorang berdiri diam mengawasi. Tapi Rudy nggak berani terlalu banyak lihat keluar. Ia fokus ke jalan. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya mesin mobil dan gesekan ban di aspal basah. Tapi suasana di dalam mobil terasa semakin berat. Rudy mencoba menyalakan radio, berharap ada suara lain yang bisa menenangkan. Tapi begitu dinyalakan, radio itu malah hanya mengeluarkan suara statis kresek, seperti ada seseorang yang mencoba bicara tapi terpotong. Lalu dari dalam radio, samar-samar terdengar suara perempuan. Sudah dekat. Rudy buru-buru mematikan radio. Jantungnya berdebar kencang, napasnya mulai tidak teratur. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara keras. "Dag!" Seperti sesuatu jatuh di lantai mobil. Rudy spontan melihat ke spion, tapi yang dia lihat malah membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Kepala perempuan itu sudah tidak tegak lagi, miring ke samping, nyaris menempel ke bahunya. Tapi posisi tubuhnya masih sama, duduk kaku, tidak bergerak. Dia memalingkan pandangan cepat-cepat, pura-pura nggak lihat. "Tuhan, tolong, ini cuma halusinasi, ini cuma kecapekan," katanya berulang-ulang dalam hati. Tapi kemudian, tanpa peringatan, perempuan itu bicara lagi. "Bang, kamu tahu jam berapa sekarang?" Suara itu berbeda, bukan seperti suara manusia normal. Lebih berat, bergema seperti keluar dari dalam air. Rudy menatap jam di dashboard. Jam 1 lewat, "Mbak," jawabnya pelan. "Bohong." Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Dan kali ini disertai dengan tawa kecil yang bikin darah Rudy membeku. Tawa itu pelan, tapi nyaring di telinga. Seperti ada dua suara sekaligus, suara perempuan dan sesuatu yang jauh lebih dalam. Lebih tua, dan lebih gelap. Rudy refleks menekan gas. Ingin cepat-cepat sampai ke pelabuhan. Tapi jalan di depannya seolah nggak habis-habis. Lampu jalan lenyap satu persatu,
hanya menyisakan kegelapan pekat. Dan saat ia lihat lagi ke kaca spion, perempuan itu sudah tidak duduk di kursinya. Kursi belakang kosong. Rudy langsung menginjak rem sekuat-kuatnya. Mobil berhenti mendadak. Napasnya memburu. Matanya menatap ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia mulai berpikir untuk turun, tapi tiba-tiba di kaca depan muncul kabut tebal yang membentuk jejak tangan dari dalam. Jejak itu basah, seperti tangan seseorang yang menyentuh kaca dari arah kursi belakang. 1, 2, 3. Semakin banyak tangan yang muncul, semuanya dari dalam. Rudy menjerit kecil, tangannya gemetar. Ia mundur, menatap kaca spion lagi, berharap semuanya hilang. Tapi dari dalam bayangan kabut di belakang, muncul sesuatu. Sebuah wajah. Atau lebih tepatnya sesuatu yang seharusnya menjadi wajah. Kulitnya datar, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit polos yang licin dan pucat. Tapi meskipun tanpa mata, Rudy bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya. Dia langsung menjerit dan menginjak gas sekencang mungkin. Mobil meluncur gila-gilaan di tengah kabut. Tangannya bergetar hebat, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Namun di tengah kepanikan itu, dari kaca spion, bayangan wajah tanpa rupa itu masih terlihat menempel di kaca belakang. Seolah mengikuti kemanapun ia pergi, Rudy terus memacu mobil, entah menuju mana. Suara mesin meraung, dan udara di dalam mobil terasa semakin dingin. Seperti dia sedang melaju bukan di dunia manusia. Sampai akhirnya, di kejauhan, samar-samar mulai terlihat papan petunjuk pelabuhan tua 2 km. Dia menarik napas dalam-dalam. Tinggal 2 kilo. Tinggal 2 kilo aja, abis itu selesai. Gumamnya lirih, sambil berusaha menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu apapun yang sudah naik ke mobilnya malam itu bukan penumpang biasa. Kabut di jalan semakin menebal, membuat pandangan di depan seperti tertutup tirai putih tebal. Lampu depan mobil Rudy cuma mampu menembus beberapa meter ke depan. Semua tampak samar, seperti dunia di luar sana perlahan menghilang di telan kegelapan. Suara jangkrik sudah tidak terdengar lagi, berganti dengan suara angin laut yang dingin dan menusuk tulang. Pelabuhan tua tinggal 2 kilometer lagi. Tapi entah kenapa, jalan yang biasanya cuma butuh 5 menit untuk ditempuh sekarang terasa sangat panjang. Seolah mobilnya berjalan di tempat yang sama berulang-ulang. Pepohonan di pinggir jalan tampak sama, batu penanda jalan yang tadi dilewati muncul lagi di sisi kiri. Rudy mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menatap jam di dashboard, 01,27. Padahal tadi, waktu ia melihat papan petunjuk, masih 01,15. 15 menit sudah lewat, tapi pelabuhan tak juga terlihat. Lah, kok kayak nggak sampai-sampai ya? Gumamnya pelan, mencoba berpikir logis. Tiba-tiba, terdengar suara dari kursi belakang. Suara pelan, datar, tapi jelas, sudah sampai. Rudy langsung refleks melihat spion. Dan saat itu, jantungnya seperti berhenti berdetak. Perempuan yang tadi tidak ada kini duduk lagi di kursi belakang. Tapi posisi duduknya berubah. Kepalanya miring ke samping, menatap lurus ke kaca depan, dengan rambut yang sebagian keluar dari kerudungnya. Wajahnya masih tertutup bayangan, tapi ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Kulit di bagian lehernya terlihat pucat, dan dari sela-sela kerah jaketnya meneteskan sesuatu cairan gelap yang menetes ke kursi. Rudy mencium baunya, anyir, amis, dan tajam. Dia menggigit bibir, berusaha menahan diri supaya nggak berteriak. Enggak, ini belum sampai pelabuhan, loh, katanya dengan suara bergetar. Perempuan itu diam beberapa detik, lalu pelan-pelan mengangkat kepalanya. Saat kerudungnya sedikit tersingkap karena angin dari celah jendela, Rudy bisa melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Wajah itu tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut, hanya kulit polos yang halus tapi basah, seperti lilin yang baru meleleh. Rudy menjerit spontan dan menginjak gas sekuat-kuatnya. Mobil melesat gila-gilaan menembus kabut, tapi suara dari kursi belakang tetap terdengar. Sudah, sampai. Suaranya bergema, tapi bukan cuma dari satu arah. Dari depan, dari belakang, dari samping semuanya bersahutan seperti banyak orang bicara dengan suara yang sama. Rudy hampir kehilangan kendali. Ban mobilnya sempat tergelincir ke bahu jalan, membuat tubuhnya terhentak. Tapi dia terus menekan pedal gas, berharap bisa segera keluar dari jalan itu. Beberapa menit kemudian, akhirnya terlihat deretan lampu kecil di kejauhan.
Itu pelabuhan tua, tempat yang sudah lama jarang digunakan sejak aktivitas nelayan pindah ke area baru. Di sana hanya ada satu dermaga kayu dan sebuah gudang besar yang catnya sudah mengelupas. Rudy menghentikan mobilnya di dekat pagar karatan. Ia masih gemetar, tapi ia yakin satu-satunya cara untuk memastikan semua ini selesai adalah menurunkan penumpangnya di sana. Dia menoleh ke belakang, dan kursi itu kosong lagi. Tidak ada siapapun. Tapi di jok belakang terlihat jelas bekas basah, seperti seseorang baru saja duduk di sana. Dan di atasnya, ada jejak tangan kecil dengan noda merah tua. Ya Tuhan, Rudy memegang dadanya, napasnya memburu. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot ke belakang, tapi tak ada apapun, hanya bau amis yang semakin kuat. Dia menatap keluar jendela. Pelabuhan itu sunyi, hanya terdengar suara ombak kecil yang memukul kayu dermaga. Tapi di tengah kabut, di dekat ujung jembatan kayu, ada sosok berdiri, seorang perempuan berjaket abu-abu. Dia menatap ke arah mobil Rudy. Rudy terpaku. Dadanya berdebar begitu keras sampai terasa sakit. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Wajahnya menghadap langsung ke mobil. Tapi meskipun jaraknya jauh, Rudy bisa melihat jelas wajah itu datar, tanpa mata, tanpa mulut, dan di bagian dadanya, sesuatu berkilau basah seperti darah segar. Dia tahu harus pergi. Tapi entah kenapa, tangannya seperti membeku di atas setir. Tubuhnya terasa berat, matanya seperti tidak mau lepas dari sosok itu. Hingga tiba-tiba, perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah mobil. Lampu jalan di sekitar pelabuhan tiba-tiba mati bersamaan. Gelap total, hanya lampu mobil Rudy yang menerangi sedikit area depan. Dan dari tengah kabut, terdengar langkah pelan tap, tap, tap. Suara itu semakin dekat. Rudy buru-buru menyalakan mesin. Tapi entah kenapa, mobilnya nggak mau hidup. Ia coba berkali-kali, tapi hanya terdengar suara klik-klik-klik dari starter. Langkah itu makin mendekat. Dengan panik, Rudy menunduk, merogoh dashboard, mencari sesuatu apa saja yang bisa dijadikan senjata. Tangannya gemetar hebat. Saat ia mendongak lagi, wajah itu sudah menempel di kaca depan. Kulit pucat itu menempel di sana, tanpa mata, tanpa mulut, tapi dari balik kulit polosnya seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Seperti wajah itu sedang mencoba tersenyum. Rudy berteriak, mundur, menabrak pintu mobil, tapi sosok itu menghilang begitu saja. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Ia memegang dada, mencoba sadar. Tapi begitu ia menatap kaca spion tengah, di kursi belakang, sosok itu duduk lagi. Kali ini dengan kepala miring ke samping, dan tangan terlipat rapi di pangkuannya. Tapi di bawah kursinya, air merah menetes pelan ke lantai. Rudy tidak berpikir panjang. Ia membuka pintu dan keluar dari mobil, berlari ke arah jalan utama. Angin laut yang dingin membuat kulitnya menggigil. Tapi ia tidak peduli. Setiap langkahnya disertai gema langkah lain di belakangnya. Dia menoleh sekilas, dan di antara kabut, terlihat sosok perempuan itu berjalan pelan mengikutinya. Bukan berjalan seperti manusia, tapi meluncur perlahan di atas tanah, seperti bayangan. Rudy berlari makin kencang, menembus kabut yang makin tebal, berusaha mencari pertolongan. Tapi jalan di depan terasa sama, berulang-ulang, seolah ia tidak bergerak kemana-mana. Sampai akhirnya, ia melihat cahaya terang dari kejauhan lampu terminal. Dia berhenti, terengah-engah. Loh, ini kan terminal. Ya, dia kembali ke tempat semula. Terminal Kendal. Padahal tadi ia sudah menempuh jarak berpuluh kilometer. Tapi mobilnya sudah tidak ada, dan jalan di sekitarnya sunyi total. Rudy berdiri diam di tengah area terminal yang kosong, mencoba bernapas teratur. Tapi dari arah warung pojok, terdengar suara seseorang memanggil pelan. Bang, dia menoleh cepat. Di sana di tempat yang sama di mana ia pertama kali melihatnya berdiri perempuan berjaket abu-abu. Masih diam, masih menunduk. Rudy terpaku. Matanya membulat, kakinya tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya, perempuan itu mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, Rudy melihat wajah itu dengan jelas. Bukan wajah manusia, bukan wajah siapapun. Hanya kulit datar yang perlahan pecah di tengah. Dan dari balik retakan itu, muncul senyum lebar tanpa bibir, memanjang sampai ke telinga. Rudy berteriak sekuat-kuatnya, tapi suaranya lenyap di telan kabut. Malam itu, hanya suara angin yang menjawab, bersiul pelan di antara atap terminal tua yang sudah mulai berkarat. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi yang melihat Rudy di terminal Kendal.
Tapi beberapa sopir sering bersumpah, tiap lewat tengah malam, mereka melihat sebuah angkot tua berhenti di peron yang sepi, dengan seseorang duduk di kursi belakang, memakai jaket abu-abu, dan wajahnya tanpa rupa. Pagi di terminal Kendal biasanya ramai oleh suara mesin dan tawa sopir-sopir yang baru datang dari trayek malam. Tapi pagi itu, suasananya berbeda. Tidak ada canda, tidak ada suara orang ngobrol. Hanya desiran angin dan langkah kaki yang sesekali terdengar dari petugas kebersihan yang sedang menyapu halaman terminal. Di pojok terminal, tampak beberapa sopir berkumpul sambil memandangi sesuatu yang baru saja ditemukan oleh warga sekitar. Sebuah mobil angkot warna hijau pudar, pintunya terbuka lebar, dan di bagian dalamnya penuh bercak lumpur serta noda yang entah dari mana asalnya. Seseorang yang berdiri paling depan bergumam pelan, "Ini, mobilnya si Rudi, kan?" Sontak suasana jadi hening. Semua saling pandang, dan beberapa langsung mundur perlahan. Rudi memang belum terlihat sejak semalam. Padahal biasanya, dia orang yang paling rajin nongkrong di terminal sampai pagi, sekadar ngopi atau cerita-cerita soal jalur malam. Tapi sejak malam sebelumnya, tidak ada yang melihat dia pulang. Salah satu temannya, Pak Darto, mencoba mendekat dan menengok ke dalam mobil. Kursi belakangnya masih basah, seperti baru saja disiram air. Tapi baunya, bukan bau air biasa, amis, seperti darah ikan yang sudah lama. "Gak enak nih, kayaknya ada yang gak beres," gumam Darto sambil menutup hidungnya. Dia menyalakan senter kecil dari ponselnya dan menyorot bagian lantai. Di situ terlihat bekas tapak kaki, kecil, seperti kaki perempuan. Jejak itu menuju keluar mobil, lalu berhenti tepat di samping pintu. Setelah itu, hilang begitu saja, seolah orang yang meninggalkan jejak itu menguap di udara. Petugas terminal akhirnya datang. Mereka memeriksa mobil itu dan memastikan tidak ada orang di sekitar. Tapi yang aneh, di kaca depan bagian dalam ada bekas seperti sidik tangan, lebih tepatnya telapak tangan yang menempel dari arah dalam. Bentuknya aneh, panjang dan tipis, seperti jari-jari yang terlalu lentur. Salah satu petugas sempat berkata, kayak tangan yang ditekan dari dalam waktu mobilnya dikunci. Tapi siapa yang menekan? Tidak ada yang tahu. Sore harinya, kabar soal hilangnya Rudi sudah menyebar ke seluruh terminal. Semua sopir membicarakan hal itu sambil berusaha menebak-nebak apa yang terjadi. Ada yang bilang Rudi kecelakaan di jalan, ada yang bilang dia kabur karena utang, tapi sebagian besar percaya ada sesuatu yang lain. Beberapa sopir yang lebih tua bilang, jalan menuju pelabuhan tua memang dikenal angker sejak dulu. Sudah banyak kejadian aneh di sana. Ada truk yang tiba-tiba mogok tanpa sebab, pengemudi yang mendadak pingsan di tengah jalan. Bahkan ada satu kasus di mana sopir ditemukan sendirian di mobil, dengan mata terbuka lebar seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dulu, juga pernah ada yang hilang di sana, kata Pak Darto malam itu saat mereka ngopi di warung pojok terminal. Namanya Iwan, dia juga sopir. Katanya sempat ngangkut penumpang cewek ke arah pelabuhan, tapi sampai sekarang gak pernah balik. Beberapa orang langsung saling pandang. Salah satu dari mereka menelan ludah, lalu pelan bertanya, "Cewek itu, kayak gimana, Pak?" Pak Darto menghela napas panjang. Katanya pakai jaket abu-abu, rambutnya panjang, pakai kerudung, mukanya gak pernah ada yang lihat jelas. Warung itu langsung hening. Hanya suara hujan tipis di luar yang terdengar, menetes di atap seng. Dari kejauhan, suara mesin angkot terdengar sayup-sayup, seperti ada yang masih jalan di area terminal. Padahal mereka semua tahu, semua mobil sudah parkir. Kalian denger nggak?" tanya salah satu sopir muda. Semua terdiam. Benar ada suara mesin mobil yang nyala. Mereka keluar dari warung, menatap ke arah sumber suara. Dan di ujung parkiran, tepat di tempat mobil Rudi tadi ditemukan, ada cahaya lampu mobil yang menyala redup. Mesin berderu pelan. "Loh, itu kan mobilnya Rudi," bisik seseorang. "Mustahil. Tadi kuncinya sudah diambil petugas." Mereka berjalan pelan mendekat. Langkah mereka menimbulkan bunyi berderit di lantai yang basah. Semakin dekat, semakin jelas terlihat lampu depan mobil itu berkedip pelan seperti kelap-kelip. Tapi tak ada siapapun di kursi pengemudi. Begitu sampai di jarak 3 meter, mesin mobil itu mendadak mati. Lampunya ikut padam. Semua langsung berhenti, saling menatap dalam diam. Salah satu dari mereka, seorang sopir muda bernama Doni, memberanikan diri menengok ke jendela depan mobil. Sekilas, ia melihat sesuatu di dalam.
Seorang perempuan duduk di kursi belakang, mengenakan jaket abu-abu. Tapi ketika Doni menatap lebih lama, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit datar dengan warna pucat kehijauan. Doni langsung menjerit dan jatuh terduduk. Teman-temannya lari tunggang langgang ke arah warung. Saat mereka menoleh lagi, mobil itu sudah gelap. Tak ada siapapun di dalam. Setelah kejadian itu, terminal menjadi tempat yang jauh lebih sepi di malam hari. Banyak sopir yang memutuskan untuk tidak lagi narik trayek malam, apalagi ke arah pelabuhan. Warung-warung tutup lebih cepat, dan area tempat mobil Rudi dulu ditemukan kini sengaja dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau parkir di sana. Tapi kejadian aneh belum berhenti. Beberapa minggu setelah itu, seorang petugas kebersihan bernama Samin melapor bahwa ia sering mendengar suara langkah kaki di terminal setiap lewat tengah malam. Bukan langkah biasa, lebih seperti suara sepatu hak tinggi berjalan perlahan di atas lantai basah. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Kadang, ia juga mencium bau amis yang kuat, padahal tidak ada ikan atau darah di sekitar. Bau itu selalu muncul di tempat yang sama dekat parkiran tempat mobil Rudi dulu ditemukan. Suatu malam, karena penasaran, Samin mencoba menelusuri sumber bau itu. Ia membawa senter kecil dan berjalan pelan di antara mobil-mobil yang sudah parkir. Udara malam itu dingin dan lembab. Saat dia sampai di titik yang paling ujung, senter di tangannya mendadak mati. Gelap total. Dia mencoba menepuk-nepuk senter itu, berharap nyalanya kembali. Dan di tengah gelap itu, ia mendengar suara yang sangat pelan, nyaris berbisik. "Sudah, sampai." Samin terdiam. Suaranya datang dari arah belakangnya. Pelan-pelan ia menoleh. Dan di ujung pandangannya, di antara kabut tipis, berdiri seorang perempuan dengan jaket abu-abu. Wajahnya samar, tapi Samin bisa melihat sesuatu yang aneh. Kulit wajahnya tampak licin, tanpa fitur apapun. Samin menjerit dan berlari sekencang-kencangnya ke arah pos. Tapi begitu sampai, orang-orang mendapati dia pingsan dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Setelah sadar, dia hanya bisa berkata, dia nanya jalan. Tapi mukanya nggak ada. Sejak malam itu, tak ada lagi yang mau ronda di terminal. Petugas pun hanya berani berjaga sampai jam 10 malam, setelah itu area dibiarkan kosong. Namun, cerita tentang penumpang tanpa wajah terus menyebar. Ada sopir yang mengaku pernah melihat sosok perempuan berdiri di trotoar, mengangkat tangan seolah minta tumpangan. Tapi saat mendekat, sosok itu hilang begitu saja. Ada juga pengendara ojek online yang bercerita pernah menjemput pesanan fiktif di dekat terminal. Saat tiba di lokasi, aplikasi menunjukkan titik penjemputan tepat di tempat mobil Rudi dulu ditemukan. Dan di sana, dia melihat sosok perempuan berjaket abu-abu berjalan pelan menuju jalan raya, lalu menghilang dalam kabut. Cerita-cerita itu membuat terminal Kendal dikenal sebagai terminal yang hidup di malam hari. Banyak yang percaya arwah para penumpang dan sopir yang hilang masih berkeliaran di sana, menunggu tumpangan yang tak pernah datang. Sampai suatu malam, Doni, sopir muda yang dulu sempat melihat wajah tanpa rupa itu, dipaksa narik trayek malam karena kebutuhan. Dia sudah lama menghindari terminal, tapi malam itu, karena desakan ekonomi, dia kembali. Saat memarkir mobilnya di pojok terminal, angin malam berhembus kencang. Bau amis yang familiar langsung tercium, membuat tubuhnya merinding. Dia menatap ke arah tempat kosong di ujung peron, dan jantungnya langsung berdetak kencang. Di sana, ada seseorang berdiri, jaket abu-abu, kerudung yang menutupi kepala, dan tubuhnya menghadap ke arah Doni. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan kabut tipis yang menyelimuti terminal Kendal. Lampu-lampu jalan sebagian sudah padam, hanya beberapa yang masih menyala redup, berkedip-kedip seperti hampir kehabisan daya. Doni berdiri di samping mobilnya, memandangi sekitar yang sepi. Di kejauhan, suara motor lewat terdengar samar, kemudian lenyap begitu saja, seperti ditelan gelap. Sudah lama ia tidak narik malam, tapi malam ini ia tidak punya pilihan. Uang di rumah tinggal sedikit, dan anaknya butuh biaya sekolah. Bismillah, cuma satu trayek aja malam ini, katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Dia menyalakan mesin mobil, suara mesinnya terdengar berat, seperti enggan dihidupkan. Beberapa detik kemudian, suara itu stabil. Doni menghela napas lega dan masuk ke dalam mobil. Tapi perasaan aneh tidak hilang. Sejak ia masuk ke area terminal tadi,
ada sensasi dingin di tengkuknya, seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Ia menatap ke spion tengah hanya kursi kosong. Tapi di luar, di ujung area parkir yang gelap, terlihat sosok samar berdiri di antara kabut. Diam, tidak bergerak. Doni mengerjap, mencoba memastikan. Sosok itu tidak jelas, tapi bentuknya mirip perempuan. Jaket abu-abu, dadanya langsung sesak. Ah, mungkin cuma bayangan, katanya, pura-pura santai. Tapi suaranya gemetar. Ia menyalakan radio untuk memecah keheningan. Suara penyiar malam terdengar datar, monoton, membacakan berita ringan. Tapi sesekali sinyalnya terganggu oleh suara statis, lalu terdengar seperti ada seseorang berbisik di sela-sela siaran. Sudah, sampai. Doni langsung mematikan radio, jantungnya berdetak kencang. Ia memutar setir, hendak keluar dari terminal. Tapi saat mobil melewati pintu keluar, matanya sekilas menangkap sesuatu di kaca. Spion, di kursi belakang ada bayangan. Duduk, samar, tapi jelas bentuknya perempuan. Doni spontan menoleh ke belakang. Kosong. Ia menatap kaca spion lagi, kosong juga. Tapi entah kenapa, bau amis mulai muncul di dalam mobil. Bau itu semakin kuat, sampai membuat tenggorokannya terasa mual. Dia membuka jendela, berharap angin malam bisa mengusir bau itu. Tapi justru yang masuk adalah hawa dingin luar biasa, seperti udara dari ruangan pendingin mayat. Sepanjang jalan menuju jalur pelabuhan tua, suasananya makin mencekam. Kabut menebal, menutupi hampir seluruh pandangan. Lampu jalan hilang satu persatu, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Sudahlah, antar trayek terakhir, langsung pulang, gumam Doni. Baru beberapa menit kemudian, dari kejauhan, terlihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan, mengenakan jaket tebal warna abu-abu, dengan kerudung menutupi sebagian wajahnya. Doni langsung teringat cerita Rudi. Tubuhnya merinding spontan. Tapi perempuan itu mengangkat tangan pelan, memberi tanda minta tumpangan. Doni menggenggam setir erat-erat. Dalam kepalanya, logika dan rasa takut beradu. Kalau itu orang beneran, gak tega juga ninggalin sendirian di tengah malam. Tapi kalau itu bukan manusia, dia memperlambat mobilnya. Dari jarak dekat, perempuan itu tampak menunduk. Pergi aja, Don. Jangan berhenti. Batin Doni gemetar. Tapi tangan kanannya malah menarik tuas rem, menghentikan mobil. Perempuan itu melangkah mendekat, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya menghasilkan suara cip, cip, karena jalan masih basah oleh hujan. Tanpa berkata apa-apa, dia membuka pintu belakang dan masuk. Kemana, Mbak? Tanya Doni gugup tanpa menoleh. Suaranya serak. Ke pelabuhan, jawab perempuan itu datar. Suaranya pelan, tapi jelas, seolah menggema di dalam kepala Doni. Dia menelan ludah. Pelabuhan, sama seperti Rudi. Sepanjang perjalanan, tak ada percakapan lagi. Doni mencoba menenangkan diri, tapi suasana di dalam mobil terasa berat. Udara semakin dingin, dan kaca depan mulai berembun dari dalam. Dia menyalakan penghangat, tapi anehnya, embun itu tidak hilang. Dari spion tengah, ia melihat bayangan penumpangnya. Duduk diam, menatap lurus ke depan, tapi rambutnya tampak basah. Setetes cairan hitam menetes dari ujung rambutnya ke kursi, lalu mengalir perlahan ke lantai mobil. Doni berpura-pura tidak melihat, tapi jantungnya berdegup keras sekali. Setiap kali ia mengedip, bayangan itu tampak berubah posisi. Kadang menunduk, kadang seperti memiringkan kepala ke arah kanan, seolah memperhatikan dirinya. Akhirnya, setelah hampir 20 menit, mereka sampai di depan gerbang pelabuhan. Tempat itu sudah lama tidak digunakan, gerbangnya berkarat, rantainya menggantung tanpa gembok. Doni menghentikan mobil. Udah sampai, Mbak, katanya pelan. Perempuan itu tidak menjawab, dia hanya menunduk. Diam, Mbak, panggil Doni lagi. Masih tidak ada reaksi. Dengan perlahan, Doni menoleh ke belakang. Dan saat itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Kursi belakang kosong, tapi di joknya ada bekas dudukan basah, dengan jejak tangan berwarna merah tua menempel di kain. Doni gemetar. Ia menatap kaca depan, dan di sana melalui pantulan di kaca ia melihat sosok perempuan itu berdiri di luar, tepat di depan mobilnya. Wajahnya menunduk, rambutnya menutupi separuh kerudung. Lalu, pelan-pelan, perempuan itu mengangkat kepalanya. Doni menjerit. Wajah itu tidak punya apa-apa. Tidak ada mata, tidak ada hidung,
Tidak ada mulut, hanya kulit polos seperti lilin yang meleleh. Tapi di bawah kulitnya, ada sesuatu yang bergerak, seperti tangan kecil yang mencoba keluar dari dalam. Tanpa pikir panjang, Doni menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melesat menembus kabut, tapi dari kaca spion, ia masih bisa melihat sosok itu berdiri di tengah jalan, semakin lama semakin kabur. Tapi ketika ia menatap spion lagi, sosok itu sudah di kursi belakang. Diam, duduk, dengan kepala miring. Doni menjerit sekuatnya. Ia menginjak rem mendadak, membuat mobil berputar sedikit dan berhenti di tepi jalan. Ia keluar tergesa-gesa, terengah-engah, berdiri di tengah jalan kosong. Tapi suara mesin mobilnya masih menyala. Dan di dalam, dari kursi belakang, terlihat bayangan perempuan itu duduk tenang, tangannya di pangkuan, kepala menunduk. Doni perlahan mundur, lalu berlari meninggalkan mobilnya begitu saja. Ia tak peduli kemana arahnya, yang penting menjauh dari tempat itu. Namun, setelah beberapa menit berlari, ia baru sadar ia kembali ke terminal. Sama seperti Rudy dulu, terminal itu gelap dan sunyi. Tak ada satupun mobil lain. Tapi di peron tengah, ia melihat mobilnya sendiri sudah terparkir di sana. Padahal ia meninggalkannya di luar pelabuhan. Doni menatapnya dengan mata membelalak. Gimana bisa? Angin berhembus pelan, membawa bau amis yang sama. Dan dari balik kabut, terdengar suara langkah pelan. Perempuan itu muncul lagi. Jaket abu-abu, kerudung menutupi kepala. Langkahnya pelan tapi teratur. Kenapa? Balik lagi. Suaranya pelan tapi jelas. Doni mundur, tubuhnya gemetar hebat. Aku cuma nganter, katanya terbata-bata. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Lalu, dengan gerakan yang lambat tapi pasti, ia mengangkat kepalanya. Wajahnya masih datar, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kulit wajah itu mulai retak, terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari dalamnya muncul sesuatu yang seperti daging berwarna hitam. Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang. Bukan hanya dari mulut Doni, tapi juga dari sosok itu. Suara melengking itu menggema ke seluruh terminal, membuat kaca-kaca warung bergetar. Lalu semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, petugas terminal menemukan mobil Doni terparkir di tempat yang sama seperti mobil Rudy dulu. Mesinnya masih hangat, tapi kursinya kosong. Di kursi belakang, hanya ada jaket abu-abu yang basah dan bau amis yang begitu menyengat. Doni tidak pernah ditemukan, dan sejak malam itu, banyak sopir bersumpah mereka sering melihat dua sosok di terminal Kendal setiap lewat tengah malam. Seorang sopir duduk di depan setir, dan seorang perempuan di kursi belakang berjaket abu-abu, menatap lurus ke depan dengan wajah tanpa rupa. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah barat membawa bau besi karatan dan sisa hujan yang menguap dari aspal. Rudy berdiri terpaku di depan gerbang terminal yang kini gelap total. Semua lampu sudah padam, hanya cahaya redup dari warung kopi pojokan yang tersisa. Tapi dari arah dalam, samar-samar terdengar suara seperti langkah kaki yang menyeret sandal, pelan tapi jelas. Rudy mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. "Halo, ada orang?" Suaranya serak, nyaris bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara seretan itu yang makin dekat. Ia memegang senter di dashboard angkotnya dan menyorotkan ke arah dalam terminal. Cahaya menembus gelap, menyorot kursi tunggu yang kosong, tiang-tiang berkarat, dan papan jadwal keberangkatan yang setengah roboh. Lalu tiba-tiba, ada bayangan lewat di belakang tiang itu. Cepat banget, tapi cukup buat bikin jantung Rudy hampir copot. Dia spontan mundur 2 langkah. "Anjir, siapa itu?" gumamnya. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin itu cuma pengamen yang nyari tempat tidur, atau petugas malam yang patroli. Tapi instingnya bilang bukan. Hujan kembali turun, kali ini deras. Rudy buru-buru masuk ke dalam angkot, menyalakan mesin, berharap bisa segera pergi. Tapi suara mesin tak mau menyala. Ceklek, ceklek, 2 kali, 3 kali tetap gagal. Dia coba lagi, lebih keras. Tapi entah kenapa, setiap kali dia menstarter, suara langkah dari dalam terminal makin mendekat. Dag, 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 seperti langkah sepatu di lantai basah. Rudy mulai panik. Ia menekan klakson, berharap ada orang lain yang dengar. Tapi suara klakson malah seperti tenggelam di telan hujan dan angin. Di kaca depan, uap dari kabut dan embun menutupi pandangan. Ia usap dengan tangan dan saat itulah, dari balik kaca, ada sesuatu berdiri di depan angkotnya. Perempuan itu, masih dengan jaket abu-abu dan kerudung yang sama.
Tapi kali ini, wajahnya jelas terlihat, atau justru tidak. Rudy terpaku. Di tempat wajahnya seharusnya ada kosong. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya kulit pucat tanpa bentuk, seperti lilin yang meleleh. Rudy menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tercekat. Perempuan itu mulai melangkah pelan mendekati kaca. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di aspal. Tangan kirinya terangkat, jari-jarinya panjang dan gemetar, seperti sedang mencari sesuatu. Pergi, pergi kamu. Rudy berteriak dari dalam mobil sambil membunyikan klakson tanpa henti. Tapi perempuan itu tak berhenti. Dia menempelkan tangannya ke kaca depan, dan anehnya, kaca itu mulai berembun dari dalam. Rudy langsung menunduk, menutup wajahnya. Ia menggenggam setir kuat-kuat, berusaha menenangkan diri, sambil kumat kamit membaca doa yang ia tahu. Saat ia buka mata lagi perempuan itu hilang. Tapi, suara langkah masih terdengar. Kali ini dari arah samping mobil. Rudy buru-buru menoleh ke kanan, tak ada apa-apa. Ia menoleh ke kiri dan di kaca spion. Perempuan itu duduk di bangku belakang. Wajah tanpa wajah itu menatap ke depan, seolah tahu Rudy sedang menatapnya dari pantulan spion. Tapi yang paling membuat darahnya beku, sosok itu bergerak. Perlahan-lahan kepalanya menunduk ke depan, mendekat ke kaca spion, hingga jaraknya tinggal beberapa sentimeter. Rudy spontan menendang pedal gas dan entah bagaimana, mesin langsung menyala. Angkot itu melaju kencang keluar dari terminal. Rudy bahkan tak sempat menutup pintu. Bannya berdecit menembus genangan air, membuat cipratan kemana-mana. Tapi meski mobilnya sudah keluar dari gerbang, suara langkah itu masih terdengar. Seperti ikut berlari di belakang. Dia tak berani melihat ke spion lagi. Napasnya tersengal, dadanya terasa mau pecah. Ya Allah, jangan ganggu aku, katanya dengan suara bergetar. Jalanan menuju luar terminal tampak kosong dan panjang. Tak ada kendaraan lain, tak ada suara manusia, hanya angin dan hujan. Tapi dari kaca jendela samping, dia melihat sesuatu bergerak di luar. Sosok abu-abu itu berlari di sisi jalan, sejajar dengan mobilnya. Padahal kecepatan angkotnya sudah hampir 80 km jam. Rudy menatap ngeri. Sosok itu tidak menginjak tanah, dia melayang. Gerakannya halus seperti bayangan kabut. Astagfirullah, teriaknya. Ia banting setir, hampir menabrak tiang. Mobil bergetar hebat tapi berhasil dikendalikan. Saat ia lihat keluar lagi, sosok itu hilang. Rudy akhirnya berhenti di pinggir jalan, tepat di depan pos polisi yang sudah lama tutup. Ia keluar dari mobil dengan tubuh gemetar, menatap sekitar. Tak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia menutup pintu angkot, dari dalam terdengar suara pelan. "Mas, boleh aku ikut pulang?" Rudy langsung terpaku. Itu suara perempuan. Suara yang lembut, tapi juga asing, seperti bergema di dalam kepalanya sendiri. Ia berbalik perlahan, dan di kursi belakang, ada bayangan samar duduk membelakanginya. Rambut panjangnya basah, menetes ke jok mobil. Rudy tak tahan lagi. Ia lari meninggalkan mobilnya begitu saja, menyusuri jalan licin, tak peduli arah, hanya ingin jauh dari terminal itu. Suara langkahnya berpadu dengan degup jantungnya sendiri yang seperti mau meledak. Dari kejauhan, kilat menyambar langit. Cahaya putih itu sesaat menerangi terminal Kendal yang kosong. Dan di sana, di antara deretan angkot tua, terlihat satu angkot dengan pintu terbuka. Di dalamnya, seorang perempuan duduk diam, menghadap ke depan, tanpa wajah, menunggu sopir berikutnya. Hujan sudah berhenti, tapi udara di sekitar terminal masih basah dan berat. Rudy berdiri di tepi jalan, napasnya masih tersengal, baju dan celananya basah kuyup. Jauh di belakangnya, angkot tuanya masih terparkir miring di pinggir jalan, dengan lampu depan yang berkedip pelan seperti nyawa yang hampir padam. Dia menatap ke arah terminal Kendal yang gelap. Dari jauh, tempat itu tampak seperti bangunan mati sunyi, berdebu, dan seolah ditelan waktu. Tapi Rudy tahu, malam ini terminal itu tidak mati. Terminal itu hidup, dan sesuatu di dalamnya juga masih hidup atau setidaknya masih berkeliaran. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. "Udah, pulang aja, jangan mikirin apa-apa lagi," bisiknya sendiri. Tapi langkahnya terasa berat. Setiap kali dia mencoba berjalan menjauh, entah kenapa, ada dorongan aneh di dadanya. Seperti ada yang memanggilnya kembali. Suara lirih, lembut, memanggil namanya dari kejauhan. "Rudy," ia spontan menoleh. Suara itu jelas, lembut tapi menggema.
seolah berasal dari dalam kepalanya, tapi juga dari arah terminal. "Siapa? Siapa di sana?" serunya dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus pelan. Tapi kemudian, lampu di dalam terminal yang tadinya padam semua tiba-tiba menyala satu persatu. 1, 2, 3, sampai seluruh lorong terminal terang kembali, seolah tempat itu hidup lagi. Tapi cahaya lampu bukan putih terang seperti biasa, melainkan kekuningan, redup, seperti cahaya dari masa lalu. Rudy terpana. Dia tahu sesuatu tidak beres, tapi rasa penasaran dan rasa takutnya bercampur jadi satu. Ia melangkah pelan ke arah terminal. Langkah demi langkah terdengar jelas di lantai basah. Saat dia masuk melewati gerbang, udara berubah drastis. Hawa dingin menyentuh kulitnya seperti kabut yang menembus tulang. Di dalam, suasana terminal tampak berbeda. Bangku-bangku yang tadi kosong, kini dipenuhi orang. Ada ibu-ibu membawa anak, bapak-bapak dengan koper, dan beberapa penumpang lain yang duduk diam, menunduk. Tapi yang aneh, tak satu pun dari mereka yang bergerak. Mereka duduk diam, seperti patung, dan wajah mereka kabur. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Sama seperti perempuan itu, Rudy menahan napas. "Ya Allah," bisiknya. Ia berjalan pelan di antara deretan bangku, mencoba mencari jalan keluar, tapi semua arah tampak sama. Samar-samar terdengar suara speaker terminal, perhatian kepada penumpang tujuan Semarang. Kendaraan akan segera berangkat. Rudy langsung menoleh ke arah papan keberangkatan. Di sana, tertera jadwal dan matanya membesar saat membaca nama sopir di bawahnya. Rudy Santosa. Trayek terakhir tubuhnya lemas. Ia mundur satu langkah, tapi dari arah belakang terdengar suara pintu mobil terbuka. "Mas, ayo berangkat." Suara itu lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia menoleh, dan di sana, perempuan itu berdiri di depan angkotnya, masih dengan jaket abu-abu, kerudung yang menutupi sebagian wajah, dan kulit pucat yang hampir tak berwarna. Bedanya, kali ini dia tersenyum, tapi senyumnya aneh karena tak punya bibir. Rudy ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Kaki